Halo semua, perkenalkan nama saya Apolonia Tuke, mahasiswi Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana semester 7. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua sedikit mengenai apa itu motivasi. Jangan lupa untuk disaksikan ya. Terima kasih. Nah, motivasi di sini adalah suatu keadaan atau proses di mana keadaan internal atau keadaan eksternal yang membuat kita merasa lebih bersemangat, memberi dorongan kepada kita agar kita memiliki suatu tujuan untuk mencapai sesuatu. Nah, motivasi sendiri menurut Wolfowitz pada tahun 1993 mengatakan bahwa motivasi adalah keadaan internal yang membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku. Jadi, semua tingkah laku entah itu diinginkan atau tidak, normal atau abnormal adalah hasil dari penyebab-penyebab yang saling terjalin antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, semua tingkah laku itu memiliki motivasi. Nah, motivasi itu sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang di dalamnya sudah mengandung dorongan atau reward pribadi. Nah, motivasi yang berasal dari faktor intrinsik ini berasal dari rasa ingin tahu kita atau minat kita terhadap sesuatu hal. Sedangkan motivasi motivasi ekstrinsik itu sendiri merupakan motivasi yang timbul karena faktor-faktor eksternal, seperti misalnya kita melakukan sesuatu karena kita ingin mendapatkan hadiah. Jadi misalnya saya ambil contoh, saya ingin belajar dan mendapatkan peringkat pertama karena saya akan dibelikan boneka oleh ayah saya. Atau saya mengerjakan tugas karena saya takut akan diberikan hukuman oleh guru saya. Itu merupakan contoh dari motivasi ekstrinsik. Yang berikutnya ada perspektif tentang motivasi. Yang perspektif tentang motivasi ini terbagi atas 4. Yang pertama itu perspektif behavioral, yang kedua perspektif humanistis, yang ketiga itu ada perspektif kognitif, dan yang keempat itu ada perspektif sosial. Perspektif behavioral ini menekankan kepada imbalan atau hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Sedangkan perspektif humanistis menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadiannya. Untuk perspektif kognitif sendiri, di sini lebih ditekankan pada pemikiran murid yang akan memandu motivasi murid itu sendiri. Dan yang terakhir ada perspektif sosial, di mana kebutuhan afiliasi atau keterhubungan dengan orang lain menciptakan motivasi sendiri untuk seseorang agar orang tersebut termotivasi untuk berada di sekitar banyak orang. Yang berikutnya ada pendekatan dalam motivasi. Pendekatan dalam motivasi di sini ada pendekatan behavioristik, di mana penerapan prinsip-prinsip belajar untuk memperkuat, memelihara dan menekan perilaku. Yang kedua itu lebih menekankan pada motivasi ekstrinsik yang ditimbulkan oleh insentif atau hadiah dan ganjaran. Yang ketiga itu individu termotivasi untuk berperilaku tertentu untuk mendapatkan penguatan primer dan penguat sekunder dan untuk menghindari hukuman. Pendekatan behavioristik ini juga menunjukkan bahwa jika suatu perilaku diperkuat secara konsisten akan terbentuk kebiasaan atau kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Kenapa kita membutuhkan motivasi di dalam
proses pembelajaran atau di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kita membutuhkan motivasi. Sebagai seorang murid, kita membutuhkan motivasi itu untuk mendorong diri kita sendiri agar mau belajar dan terus belajar untuk mengetahui lebih banyak hal. Sedangkan kita sebagai seorang guru atau pengajar membutuhkan motivasi di sini untuk membangun atau menciptakan sebuah lingkungan kelas yang dimana menyenangkan bagi para siswa, sehingga apa yang kita ajari dan apa yang mereka pelajari dapat mereka pahami dan mereka mengerti. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.